Maka Israel kuno, yaitu Israel hari ini. Sampai kapan mereka akan mengeraskan hati? Sangat ajaib. Kapan setiap bangsa diselamatkan? Lalu, awalnya orang Yahudi yang diselamatkan lebih dulu. Orang Yahudi, sebagian kecil diselamatkan lebih dulu. Lalu setelah sebagian besar mengeraskan hati, Injil pun disebarkan ke bangsa-bangsa lain. Di bangsa-bangsa lain juga ada orang yang mulai diselamatkan. Sekarang kasih karunia sampai ke Tiongkok. Sepertinya banyak orang Tionghoa yang mendapat belas kasihan. Tentu saja di setiap negara ada orang yang diselamatkan. Pada masa ini, maka awalnya Injil mulai diberitakan dari Yerusalem. Yaitu rumah Tuhan Kristus ditetapkan di Yerusalem. Jadi Tuhan berkata, dari mana Injil harus dimulai? Dia berkata, harus menjadi saksiku, tepatnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka mulai dari Yerusalem. Tepat pada hari Pentakosta. Di Yerusalem, ada beberapa ribu orang yang percaya. Ada beberapa ribu orang yang percaya. Setelah beberapa hari kemudian, Rasul Petrus dan Yohanes terus memberitakan Injil. Meskipun mereka dijebloskan ke penjara. Tetapi hari itu orang yang percaya sepertinya ada 5.000 orang. Lalu, Injil mulai disebarkan ke Samaria, Yudea dan sekitarnya. Rasul Paulus diutus pergi ke bangsa-bangsa lain. Lalu Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Maka mulai dari saat itu, mulai ada sebagian kecil orang dari bangsa-bangsa lain. Atau ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah para rasul meninggal, Injil telah diubah. Percaya Kristus, percaya Tuhan Yesus beroleh hidup kekal. Disebut percaya agama Kristen. Tepat pada awal abad kedua Masehi atau akhir abad pertama Masehi. Pada saat berakhirnya, mulailah ada agama Kristen. Waktu itu mungkin disebut Katolik atau bagaimana. Waktu itu percaya Kristus menjadi percaya Katolik atau percaya agama Kristen. Menjadi apa? Percaya Kristus disebut percaya agama Kristen. Menjadi percaya agama. Kalau begitu, percaya agama. Bapa Surgawi berkata percaya agama semua akan binasa. Waktu itu Injil sudah diubah. Membuat orang tidak bisa menemukan Kristus. Maka saat ini sepertinya agak mirip dengan situasi ini. Memberikan buah sulung kepada Allah. Setelah mempersembahkan gandum sulung pertama kepada Allah. Harus menunggu sampai masa penuaian baru menuai. Maka akhir dunia ini sampailah pada musim penuaian. Dan musim penuaian itu, seperti saudara 11 Bodi ada di Mesir rohani. Sodom rohani, yaitu ada di Tiongkok. Maka Injil akan mulai diberitakan dari Tiongkok. Mulai diberitakan ke segala bangsa dan negara. Juga ada banyak orang mulai perlahan-lahan percaya. Maka orang yang percaya Injil, akhirnya sebanyak apa? Sebanyak sepertiga umat manusia. Tetapi Injil ini dengan Injil Tuhan Kristus yang awal agak berbeda. Karena awalnya membuat orang percaya Tuhan Yesus. Sekarang percaya Putra Tuhan. Tetapi rohnya sama. Roh Tuhan dan roh Bapa. Hanya orang yang ditebus agak berbeda. Injil Tuhan adalah untuk menebus yang surgawi. Injil Shibo Diadala untuk menebus orang di bumi agar berala hidup kekal. Ada banyak sekali orang mulai percaya. Setelah mulai percaya, sampailah pada akhir dunia. Sampai pada masa kesengsaraan besar itu. Orang Yahudi terus menantikan Mesias. Mereka menanti dan terus menanti tapi tidak kunjung tiba. Pada saat itu mereka akan menantikan Kristus yang mereka rindukan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus pada abad pertama itu adalah Kristus. Tuhunya kasingsaran besar datang. Kasingsaran besar datang. Banyak orang Yahudi di buna. Yerusalem juga menjadi tandus. Maka, melewati kesengsaraan besar, orang-orang sisa yang telah dimurnikan, Tuhan pun menyelamatkan mereka. Artinya, yang dimurnikan selama masa kesengsaraan besar, orang Israel yang masih tersisa, orang Israel yang belum binasa. Tuhan membuat hati mereka bertobat. Membuat mereka menerima Tuhan Kristus yang menebus mereka. Membuat mereka karena mengenal saudara Sibo. Maka percaya pada Tuhan Kristus yang disalibkan. Pada saat ini, Tuhan Yesus pun menebus mereka. Mengambil sisa orang yang tidak binasa. Membuat mereka memperoleh hidup karena percaya Tuhan. Sebenarnya juga memperoleh hidup karena percaya saudara Sibo. Jadi Injil itu awalnya dimulai dari Yerusalem. Disebarkan hingga akhir abad pertama Masehi. Injil pun berubah posisi. Setelah para rasul meninggal dunia. Setelah Injil berubah menjadi agama Kristen. Injil Kristus pun berakhir. Pun terhenti. Injil percaya Tuhan Kristus beroleh hidup kekal pun berubah posisi. Orang-orang pun tidak dapat menemukan Kristus. Sampai kesudahan dunia ini, tibalah pada masa akhir zaman. Anak Tuhan telah muncul. Anak Tuhan muncul menjadi anak Israel. Membuat orang mengenal Tuhan dengan benar.
mengenal Bapa Surgawi dengan benar. Pada saat ini, Injil mulai bangkit kembali. Tersebar ke segala bangsa dan negara. Dengan cepat, seperti yang dikatakan saudari Ruth sebelumnya. Kelak di jalan-jalan dan ganggang, siap bangsa dan negara. Semuanya akan mendengar suara saudara Sibo. Mendengar dan terus mendengar, banyak sekali orang. Menjadi mengenal Tuhan Agung Pencipta kehidupan. Juga mengenal Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Akhirnya banyak sekali orang yang meninggalkan dunia gelap ini. Kembali kepada terang. Tibalah pada kesudahan. Saat hampir berakhir. Orang Yahudi yang tersisa juga diselamatkan. Akhirnya jumlah orang yang selamat, baik jumlah orang Yahudi telah genap. Jumlah orang bukan Yahudi yang selamat juga genap. Baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Bapa telah menetapkan. Siap bangsa. Ada berapa orang? Total keseluruhannya ada berapa orang? Berapa jumlah orang yang terhitung di surga? Kita semua sudah tahu. Dengan demikian akhirnya segala bangsa dan negara. Dari tempat matahari terbit sampai matahari terbenam. Siap suku bangsa. Setiap negara. Orang dari berbagai warna kulit. Ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi raja dan imam. Ada juga yang dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan. Akhirnya segala zaman dan suku bangsa akan memuji Yehuwa. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.